Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Seperti tema besar kita, mempercantik iman lebih utama dibanding mempercantik fisik. Sudah siap dari para jamaah yang antri dengan pertanyaan-pertanyaannya Ustazah. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustazah Syifa dan juga Bunda Siti Fathia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Farikah dari Majelis Taklim Al-Mansuriyah Tebet. Tadi Ibu Ustazah sampaikan bahwa kita sebagai manusia itu terkadang ketika sholat itu sering lupa. Yang ingin saya tanyakan adalah amalan apa buat kita semua di sini agar dalam melaksanakan sholat itu dalam rakaatnya tidak ada yang lupa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda Fathia. Iya, baik. Iya, Ibu. Ketika kita sholat, kita pernah dengar ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin. Tolong berhentinya jangan di situ. Lanjutkan. Mengapa? Karena kalau bacanya sampai di situ saja artinya khawatir sulit dipahami. Apa sih artinya, Bu? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Begitu kan, Bu? Tapi kalau dilanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahunnya yang bikin celaka. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Nah, lalai ini 3 tingkatan nih. Siapa saja yang termasuk lalai? Yang pertama, kelompok pertama para sahabat salafus soleh, kalau gak khusyuk mereka bilang, celaka, aku lalai, aku tidak khusyuk hari ini sholatnya. Pernah Abu Bakar sedang sholat, burung masuk ke dalam masjid, bulunya cakep banget. Ibu kalau ada burung masuk lagi sholat, khusyuk gak, Bu? Tumben-tumbenan Abu Bakar melihat bulu burung itu bagus sekali. Sehingga tidak khusyuk. Tidak khusyuk ya, Bu, bukan lupa, tidak khusyuk saja. Maka kata Abu Bakar apa? Celaka hari ini aku sholatnya tidak khusyuk. Maka untuk para sahabat salafus soleh tidak khusyuk itu sudah celaka, termasuk merasa lalai. Langsung sedekah 1 hektar kebun. Ibu gak khusyuk tiap hari kan, Bu? Sedekah gak, Bu? Itu level paling tinggi. Nah, level yang kedua yang termasuk lalai dalam sholat adalah lalai di sini lupa. Lupa apanya? Lupa waktunya. Kadang-kadang lupa rokaatnya, kadang-kadang lupa bacaannya. Ibu seringnya lupa yang mana nih? Semuanya. Waktu lupa, ya Allah udah jam 1 belum sholat zuhur gitu kan, Bu. Nah, terkadang lupa rokaatnya, saking khusyuknya sholat malah bingung ini kedua apa ketiga. Ya, Bu, saking khusyuknya malah lupa kita. Kedua atau ketiga. Kalau dalam kondisi lupa waktu, telat sholat, perbanyak istighfar. Kalau lupa rokaatnya, maka ambil yang sedikit. Ini kedua atau ketiga, kedua gitu. Ini keempat atau ketiga, ketiga. Jadi ambil yang paling sedikit ya, Bu. Ibu kalau ngutang lupa 50.000 apa 100.000, enakan dibayar yang mana, Bu? Jadi kalau kita lupa bilangannya ambil yang sedikit. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Nah itu kalau lupa rokaat. Terus kalau lupa bacaan bagaimana? Tergantung bacaannya yang mana. Kalau Al-Fatihah rukun tuh, Bu. Jadi diusahakan kalau baca Al-Fatihah fokus, ini salah satu cara kita mendapat kekhusyuan. Kalau kita lupa ya, Bu, baca surat pendek, misalnya kita mau baca surat Ad-Duha. Lupa wadduha wal laili idza saja, lupa, Bu. Wadduha wal laili idza saja. Udah dipers-pers, udah mumet banget kepala. Enggak nongol-nongol juga tuh lanjutannya. Nah, kita boleh ganti surat. Yang paling sebel kan, Bu, kalau imamnya suami. Baca wadduha, dia lupa di wa amma binik mati mulu, Bu. Kan kesel, Bu, binik mati mulu dari tadi gitu ya. Jadi kalau lupa surat boleh diganti gitu, Bu, atau langsung ruku boleh. Tapi karena Al-Fatihah rukun maka jangan dilupakan. Nah terus gimana dong kalau misalnya kita, mohon maaf,
kita pengen khusyuk gitu. Tapi tadi Bu, kadang-kadang lupa bacaan, kadang-kadang lupa rokaat, kadang-kadang lupa waktu. Maka yang pertama doa. Ibu hafalkan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang di surat Ibrahim ya Bu, pertama itu. Yang kedua ketika akan sholat, perbanyak membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau nggak sempat gimana? Udah a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja. Kenapa setan tuh Bu ngeganggunya Bu dari kita wudhu. Udah diucek-ucek perut kita kan Bu. Tadi nggak pengen keluar angin, pas wudhu pengen keluar angin gitu ya Bu. Nah, terkadang di kamar mandi kita dibuat lama. Ngacaknya lama banget, mikirin jerawat, mikirin gitu kan Bu. Nah, itu sudah di kamar mandi sudah dibuat kita lama. Buat setan terlambat 5 menit itu udah poin. Apalagi terlambat setengah jam, 1 jam begitu. Jadi yang kedua apa? Yang tadi ya Bu ya, pertama doa, yang kedua membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau waktunya masih lama baca Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Terus yang ketiga bagaimana? Tatap tempat sujud tapi jangan meleng. Nih Bu, ini tatap nih Ka'bah nih Bu misalnya ya Bu. Tatap aja fokus di tempat sujud. Kalau meleng sedikit kepikiran tuh Bu, oh pintunya sebelah sini ya. Sebelah sini ada pintunya lagi enggak ya gitu Bu. Jadi tetap terus fokus walaupun mata kita tertarik untuk melihat ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, jangan mau. Tatap terus tempat sujud. Itu salah satu caranya begitu. Baru yang terakhir, yang keempat, biar khusyuk, Ibu disuarakan sekedar telinga kita mendengar. Jadi misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Telinga kita ya Bu, bukan telinga tetangga. Jadi telinga kita cukup mendengar agar ke hati kita juga sampai. Sebetulnya ada belasan, yang gampang yang 4 ini. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita masih ada 1 segmen lagi untuk kita bahas bersama-sama di sesi nanti. Masih ada beberapa penanya yang akan saya persilakan dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.